Nah, ini ada tambahan yaitu metode verifikasi dan validasi data. Jadi dalam manajemen persiapan itu analis tidak boleh menelan mentah-mentah ya data yang telah diberikan oleh nasabah. Ya, ada 3 teknik ya yang harus dikuasai. Yang pertama adalah cross checking. Ya. Artinya apa? Membandingkan satu data dengan data lainnya untuk melihat konsistensinya. Misalnya ya, membandingkan nilai penjualan di laporan laba rugi dengan total uang masuk di rekening koran. Nah, itu antara laporan laba ruginya bisa dicek apa namanya? Kesesuaiannya dengan rekening koran. Jika di laporan laba rugi itu tertulis penjualan 500 juta misalnya ya, kemudian rekening koran itu mutasinya masuk 100 juta, artinya ini ada indikasi penipuan atau manipulasi atau data tersebut itu tidak valid ya. Kemudian yang kedua bisa melakukan pengecekan sistem, itu desktop check ya. Bisa menggunakan perangkat teknologi dan database resmi, misalnya Slick OJK ya, untuk mengecek riwayat pembayaran di bank lain, apakah ada tunggakan atau pernah mengalami kredit macet atau tidak ya. Kemudian ada DHN atau daftar hitam nasional ya. Nah, untuk mengecek apakah nasabah itu pernah menerbitkan cek kosong atau tidak. Kemudian bisa juga dengan verifikasi legalitas ya, misalnya dengan cek keabsahan NIB ya, pakai aplikasi OSS ya. Kemudian atau mungkin, apa namanya, cek keaslian sertifikat tanah ya, misalnya pakai aplikasi Sentuh Tanahku milik BPN ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Flight Verification atau OTS ya, atau cek analis apa namanya, survei lapangan ya, atau kunjungan langsung ya, untuk memastikan apa, untuk memastikan keberadaan fisik dari sebuah usaha ya. Jadi bisa melakukan wawancara ya, bisa wawancara tersembunyi ya, tanya sama tetangga, tanya sama supplier, atau mungkin, ada orang, yang sebelumnya melakukan pembelian ya, untuk melihat apa, reputasi nasabahnya, misalnya apakah orangnya jujur, sering ditagih hutang oleh pihak lain atau tidak, ya. Misalnya melihat, pemilik usaha tersebut ternyata punya, apa namanya, punya citra di tetangganya, dia suka hutang di toko-toko sekitarnya ya, atau warung-warung sekitarnya. Dari sini saja bisa dilihat bahwa secara karakter itu tidak layak ya, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dengan cek stok ya atau stok opname. Untuk melihat apa? Untuk melihat jumlah barang di gudang apakah sesuai dengan yang dilaporkan di neraca atau tidak. Ya, atau juga bisa melakukan OTS mendadak ya, atau lihat survei langsung mendadak tanpa janjian ya, untuk melihat kondisi usaha secara sebenarnya ya. Kadang kalau survei lapangan janjian begitu ya, ada kong kali kong di dalamnya atau seterusnya atau mungkin ada manipulasi di dalamnya. Ini juga harus sebagai analis itu harus aware terhadap itu ya. Jadi informasi informal dari tetangga atau supplier itu malah biasanya sering lebih jujur daripada dokumen administratif ya, yang sudah disiapkan oleh nasabah. Nah, kemudian di dalamnya juga ada visibility study ya. Apa itu visibility study? Jadi dalam pembiayaan syariah, visibility study itu tidak hanya soal untung rugi ya, tapi juga soal keberkahan dan kelangsungan ya, keberlangsungan atau sustainability ya. Artinya apa? Analis itu harus mampu membedakan visibility study yang dibuat oleh nasabah ya, karena FS atau visibility study yang dibuat oleh nasabah itu biasanya bersifat optimis ya. Optimis itu memberikan pernyataan-pernyataan yang positif ya atau optimis. Misalnya misalnya ini nanti penjualan atau mungkin ini nanti proyeksinya dari usaha ini akan meningkat sebesar 50%. Nah, ini kan sangat optimis ya. Sedangkan mungkin ada visibility study yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh bank itu sendiri ya, yang dilakukan oleh, bank syariah itu sendiri secara konservatif ya. Artinya kita juga harus hati-hati sebagai bank ya, misalnya bagian pihak dari bank ya terhadap pernyataan-pernyataan optimis dari para nasabah ya. Supaya apa? Tidak, apa namanya, tidak kemudian mudah percaya ya atau terlena 100% dengan nasabah ya, pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh nasabah. Meskipun nasabah itu bukan maksud untuk menipu ya, atau melakukan manipulasi, tetapi bisa jadi dana yang diajukan itu cukup besar ya, kemudian proyeksi yang dilakukan oleh nasabah itu adalah, proyeksi atau kemungkinan tertingginya ya, kemungkinan tertingginya. Sedangkan dari sisi banknya itu harus memperhatikan, kemungkinan-kemungkinan buruknya ya, seperti itu. Nah, yang pertama misalnya aspek pasar dan pemasaran ya, harus mengukur market share-nya, kemudian harus mengukur strategi bersaingnya ya. Misalnya, apakah cara pemasaran itu, pemasarannya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu mengandung unsur penipuan atau tidak, ya. Atau mungkin bisa cek yang lainnya, bisa cek, apakah ada unsur janji palsu atau mungkin ada, pelanggaran-pelanggaran prinsip syariah lainnya, ya. Kemudian bisa juga melihat aspek teknis, ya, atau aspek produksinya juga, ya. Melihat kapasitas produksinya, ketersediaan bahan baku, lokasi usaha, kemudian mungkin teknologinya sudah efisien atau belum, dan seterusnya. Kemudian aspek SDM juga bisa ya, manajemen ya, manajemennya, SDM-nya, ya. Misalnya integritas pengelolanya ya, itu juga bisa. Kemudian ada aspek keuangan, ya bisa dilihat NPV-nya atau present value-nya ya, atau nilai bersih sekarang dari arus kas masa depan yaitu NPV, kemudian atau, juga dilihat dari internal rate of return-nya ya, tingkat pengembalian kerjanya itu berapa ya. Kemudian ada payback period-nya, berapa lama model pembiayaan itu akan kembali. Kemudian bisa dilihat debt service coverage ratio-nya ya, itu berapa ya, atau kemampuan arus kas untuk membayar angsurannya itu bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian ada aspek legal dan syariah. Artinya bagaimana perusahaan tersebut,
kepatuhannya bagaimana terhadap regulasi pemerintah atau fatwa DSN MUI ya, kemudian keabsahan akad yang digunakan ya. Misalnya misalnya ada proyek belum jalan, kemudian apakah menggunakan istisna atau mudhorobah itu apakah sesuai atau tidak gitu ya, sesuai dengan kondisi proyek. Ya. Jadi dalam feasibility study itu bisa dilihat ada beberapa komponen, misalnya dari komponen sifatnya ya. Sifatnya, kalau misal pernyataan yang diberikan oleh nasabah itu sifatnya optimis, tujuannya apa? Untuk menarik pendanaan supaya apa namanya? Ini nanti usahanya akan berhasil, akan bagus dan sebagainya. Nah, itu supaya mereka dapat pendanaan, pembiayaan dari bank ya. Sedangkan bank itu nanti melakukan kredit analisis ya. Sifatnya apa? Konservatif. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mitigasi risiko, ambil kemungkinan terburuknya ya. Kemudian misalnya secara fokus pertumbuhan bisnisnya, ya dilihat dari pertumbuhan bisnisnya, kemudian, labanya, ya. Mereka sebagai nasabah akan fokus pada pertumbuhan bisnis dan laba, sedangkan bank itu akan melihat bagaimana keamanan dananya, bagaimana kapasitas bayar kembalinya. Nah, ini feasibility study dari bank. Nah, kemudian misalnya dilihat dari segi proyeksinya ya, feasibility study dari nasabah itu seringkali menggunakan skenario terbaiknya ya, menggunakan kemungkinan-kemungkinan terbaiknya. Misalnya keuntungannya akan, selama 5 tahun akan untung naik sebesar 50%. Nah, ini kemungkinan terbaiknya, sedangkan feasibility study atau analisis dari bank, itu harus menggunakan stress testing namanya, ya. Stress testing itu apa? Skenario terburuknya. Jadi stress test itu wajib dilakukan, ya. Nah, ini ada contoh di sini ya, jika penjualan turun 30% atau harga bahan naik 20%, apakah nasabah masih mampu bayar angsuran ya? Nah, ini stress test ya, salah satu contoh pertanyaan stress test. Nah, usaha yang kuat itu adalah, usaha yang tetap bertahan di kondisi terpuruk. Ya, jadi, eee, jika diberikan stress test itu, apa namanya tadi, penjualan turun 30%, harga naik 20%, apakah nasabah masih mampu membayar angsuran? Ya. Jadi, jika ya perusahaan tersebut dalam kondisi terpuruk ya atau dalam kondisi stres ya, nasabah masih bisa membayar angsuran, maka feasibility study tersebut layak ya atau visible ya. Jika sedikit saja ada guncangan harga, tadi ada perubahan harga, harga bahan ya, misalnya naik sekian persen, kemudian nasabah itu langsung rugi, maka feasibility study atau studi kelayakan tersebut berisiko tinggi. Nah, kemudian ada materi selanjutnya adalah laporan akuntan dan kendala lapangan. Jadi laporan akuntan itu merupakan bentuk verifikasi pihak ketiga, ya. Pihak ketiganya itu independen. Atas apa? Atas laporan keuangan nasabah. Ya, jadi bentuk verifikasi pihak ketiga yang independen atas laporan keuangan nasabah. Jadi dalam pembiayaan syariah berskala, misalnya skala menengah ke besar ya, laporan itu menjadi apa namanya? Menjadi pokok dari kepercayaan analis ya. Ada beberapa jenis laporan akuntan, ya. Yang pertama WTP, ya. Jadi opini yang pertama adalah WTP atau wajar tanpa pengecualian ya, atau unqualified opinion ya. Laporan keuangan itu bisa disajikan secara wajar dalam semua hal yang sifatnya itu materi ya. Nah, ini bisa menjadi tanda baik ya, atau lampu hijau bagi bank. Kemudian ada WTP atau wajar dengan pengecualian atau qualified opinion ya. Artinya ada bagian-bagian tertentu yang ternyata tidak sesuai dengan standar. Tapi secara keseluruhan itu masih bisa diterima ya bagi bank. Jadi analis itu harus meneliti poin yang dikecualikan ya. Kemudian ada opini yang ketiga, disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Artinya auditor itu tidak bisa memberikan opini. Biasanya karena apa? Karena akses data yang dibatasi. Nah, ini bendera merah ya, red flag ya. Bank itu umumnya akan menolak permohonan-permohonan yang modelnya seperti ini. Ya, jadi kalau misal ada data-data yang dibatasi, tidak bisa diakses secara penuh oleh auditor, maka biasanya bank syariah itu akan menolak pembiayaan dari perusahaan atau usaha yang menutup-nutupi sebagian datanya, yaitu dibatasi. Kemudian opini yang keempat adalah adverse atau tidak wajar. Ya. Artinya laporan keuangan itu bisa jadi mengandung salah saji materi. Ya. Laporan keuangan kalau memang ternyata di dalamnya itu banyak salah sajinya, pasti akan langsung ditolak oleh pihak bank. Ya. Nah, jadi ini tingkatannya yang pertama adalah WTP, ya. WTP itu aman, kemudian WDP itu perlu analisis, ya. Sedangkan disclaimer itu sudah red flag, ya. Harus berhati-hati dengan perusahaan atau laporan akuntan yang tidak gamblang begitu ya. Kemudian keempat adverse itu pasti tolak, ya. Jadi audit itu bisa meningkatkan kepercayaan, tapi tidak menghilangkan risiko fraud, ya. Jadi meskipun data keuangan sudah diaudit oleh auditor, itu bisa misalnya bagus ya, bisa meningkatkan kepercayaan, tapi kalau misal sudah dipercaya pun belum tentu dia terhindar dari risiko fraud ya. Makanya tetap harus ada survei fisik atau survei lapangan secara langsung oleh tim analis. Ya. Nah, di sini ada 3 kendala lapangan. Misalnya kendala yang pertama, terjadi laporan keuangan ganda. Misalnya nasabah punya 3 jenis catatan, satu untuk pajak ya, yang labanya kecil, satu untuk bank, yang labanya besar, kemudian satu catatan asli dari internal. Ya. Dan ternyata kendalanya adalah informasi yang diterima bank itu bias ya, kemudian manipulatif. Nah, solusinya bagaimana? Bisa menggunakan teknik proxy data ya. Proxy datanya adalah dengan cek mutasi rekening koran ya, lalu dibandingkan dengan pembelian bahan baku kepada supplier ya. Dilihat datanya dibandingkan.
Jika mutasi masuk di bank konsisten besar, maka laporan internal yang lebih mendekati mendekati benar ya. Nah, jadi kalau ada laporan keuangan ganda itu harus di cross check ya, silang antara rekening keuangan dengan data pembelian supplier. Nah, misalnya kasus yang kedua ada UMKM tanpa pembukuan. Bagaimana Bu kalau misal ada UMKM punya usaha yang melakukan pembiayaan tapi tidak punya laporan keuangan atau tidak punya pembukuan. Ya, misalnya ada UMKM nih pengusaha konveksi ya. Punya omset besar tapi semua transaksi itu dilakukan tunai. Jadi secara rekening keuangan itu minim ya. Dan tidak tercatat secara akuntansi, tidak ada riwayatnya secara akuntansi ya. Akhirnya apa? Bank itu sulit menentukan kapasitinya, kemampuan bayarnya. Ya, jadi bank itu harusnya melihat bagaimana laporan keuangannya supaya bisa melihat bagaimana calon nasabah tersebut mampu membayar kembali pembiayaannya. Lalu solusinya apa? Bisa menggunakan reconstruction of income, ya, atau analis datang ke lokasi, hitung jumlah pegawainya, kapasitas mesinnya, rata-rata penerimaan barang per hari, atau mungkin bisa melakukan mengestimasi, ya, bikin estimasi sendiri terkait omset bulanan. Ya, buatnya bagaimana manual, ya. Misalnya dalam sehari sudah dihitung nih tadi, apa namanya, kapasitas-kapasitasnya begitu ya. Kemudian penjualannya, misal per harinya itu terjual berapa biji sih, ya. Terjual berapa biji, ya. Kemudian keuntungan tiap bijinya berapa. Nah, itu bisa dihitung secara manual oleh tim analis omsetnya, ya. Kemudian ada kasus ketiga, misalnya kendala geografis, ya. Kemudian akses juga terkendala, ya. Misalnya objek usaha atau mungkin agunan atau jaminan itu ada di lokasi terpencil, sulit dijangkau, ya. Ya, susah untuk diverifikasi secara fisik oleh bank. Atau nasabah itu males ya, males memberikan akses ke gudang penyimpanan dengan alasan misalnya rahasia perusahaan. Nah, ini berisiko moral hazard yang cukup tinggi. Kenapa? Karena bank itu tidak bisa melihat kondisi real, baik objek usahanya atau mungkin jaminan atau agunannya. Ya, lalu solusinya apa? Bisa menggunakan teknologi, misalnya menggunakan geotagging, ya, atau video call langsung dari lokasi. Nah, kemudian bisa melakukan indirect verification, ya, atau verifikasi secara tidak langsung dengan menghubungi tokoh masyarakat bisa, atau menghubungi aparat desa setempat bisa. Untuk apa? Untuk mengonfirmasi keberadaan dan reputasi dari usaha tersebut. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah checklist dan pesan penutup. Jadi, tim analis itu bisa melakukan checklist ya, checklist dokumen persiapan analis ya untuk menganalisis dari pembiayaan atau pembiayaan. Misalnya pertama tahap penyaringan itu kan dari dokumen ya secara administratif ya, form aplikasinya, KTP dan sebagainya harus dipastikan subjek hukumnya. Kemudian checklist yang kedua analisis karakter, misalnya paling utama dilihat dari hasil slip OJK, track recordnya bagaimana dan seterusnya. Kemudian analisis bisnisnya bisa dilihat dari nota penjualan ya, PO-nya atau rekening korannya. Eh, Bisa dilihat dari riwayat-riwayat transaksinya ya, untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dalam perusahaan tersebut, usaha yang mengajukan pembiayaan tersebut itu real. Ya. Kemudian ada analisis jaminan ya. Dicek apakah jaminannya SHM, IMB, kemudian BBB-nya terbaru atau tidak untuk memastikan nilai likuidasi agunan. Artinya pada suatu hari ketika ternyata terjadi macet ya, akun tersebut mudah dilikuidasi atau dicairkan ya. Kemudian aspek syariahnya dilihat, ditelaah usahanya, ditelaah lagi akadnya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak ya. Jadi analis pembiayaan itu tidak hanya membaca angka, membaca dokumen yang sudah dikirimkan, tapi harus bisa membaca manusianya ya, membaca risikonya di kemudian hari. Kemudian juga harus menjaga amanah dengan umat ya. Nah, di sini ada dua hal penting yang harus ditekankan. Yang pertama adalah karakter dan sila compliance. Ya, kalau ada keburukan dari karakter, ya, ada manipulasi data dan sebagainya yang disengaja, kemudian ada pelanggaran prinsip syariah, maka tidak bisa dikompromikan. Ya. Nah, kemudian jika secara tertulis data bagus, ya, datanya itu terlihat bagus tanpa adanya kejujuran, maka ini bisa menjadi sumber masalah. Ya. Jadi artinya eh, nasabah pembiayaan sudah riwayatnya bagus, kemudian ternyata setelah di cross check OTS dan seterusnya itu ada apa namanya, penyimpangan-penyimpangan, maka ini perlu dianalisis secara mendalam. Jangan sampai hanya melihat dari riwayat pembiayaan sebelumnya. Ya, di sini ada pertanyaan diskusi. Jika nasabah memiliki agunan 3 kali lipat dari pinjaman, tetapi menolak memberikan laporan keuangan yang diaudit, nah, apakah Anda akan menyetujui pembiayaannya? Nah, ya, dari sini kita bisa melihat ya tadi yang teori tadi bahwa agunan sebagus apapun, sebesar apapun, ya, kemudian riwayatnya juga bagus, ya, tapi memberikan laporan keuangan yang diaudit, nah, ini bisa ditolak. Ini masuknya data yang disclaimer tadi ya. Nah, ada data-data yang dibatasi, ditutupi ya. Seperti apalagi laporan keuangan. Laporan keuangan itu sangat penting. Ketika ditutupi berarti ini tanda-tanda red flag ya. Tanda-tanda bahwa apa pembiayaan tersebut sangat berisiko terjadi manipulasi data ya atau terjadi apa namanya bad character ya, bad character dari si pengaju pembiayaan tersebut, dari si calon nasabah pembiayaan tersebut. Oke, seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.